Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nureko Seyono, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini kita belajar tentang mata pelajaran fisika tentang materi getaran dan gelombang. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan konsep getaran dan gelombang, yang kedua menjelaskan percobaan ayunan bandul untuk menentukan percepatan grafik. Adapun materi yang kita pelajari, yang pertama gaya pemulih dan persamaan gerak, yang kedua periode gerak harmonik sederhana atau GHS, yang ketiga pemahaman tentang gelombang, yang keempat karakteristik gelombang, dan yang kelima gelombang berjalan dan gelombang tegak. Belajar yang pertama tentang gaya pemulih dan persamaan gerak. Gaya pegas yang berlawan arah dengan simpangan memperlambat gerak benda hingga akhirnya berhenti sesaat di titik terjauh kiri di mana X sama dengan min A atau amplitudenya. Dan gaya pegas F sama dengan min Kx sama dengan K kali A yang positif. Di mana F adalah gaya pegas, K adalah konstanta pegas, X adalah perubahan jarak, dan A adalah amplitudo yang menggerakkan benda kembali ke kanan. Benda bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya disebut gerak harmonik sederhana. Itu ada ilustrasi A, B, dan C yang kita jelaskan setelahnya. Gaya pemulih. Pada ilustrasi yang A, ketika simpangan X berarah ke kanan dari titik keseimbangan, nilai X bernilai positif. Maka gaya pegas F sama dengan min Kx berarah ke kiri, nilai F negatif. Ilustrasi gambar yang B, ketika simpanan X berarah ke kiri dari titik keseimbangan, nilai X negatif. Maka gaya pegas F sama dengan min Kx berarah ke kanan, nilai F positif. Ilustrasi yang C, gaya yang besarnya sebanding dengan simpangan dan selalu berlawan arah dengan arah simpangan atau posisi disebut dengan gaya pemulih. Persamaan gerak harmonik sederhana, F sama dengan min Kx, kita uraikan MA sama dengan min Kx. MA plus Kx sama dengan 0, D kuadrat X per dt kuadrat plus K per M kali X sama dengan 0. Sehingga diperoleh X fungsi T sama dengan A sin omega T plus theta 0 atau X fungsi T sama dengan A cos omega T plus theta 0. Sehingga diperoleh persamaan simpangan X fungsi T sama dengan A sin omega T plus theta 0. Di mana X fungsi T adalah simpangan, A adalah amplitudo, omega adalah kecepatan sudut, T adalah waktu, theta 0 adalah posisi awal. Sehingga persamaan kondisi awal X saat T sama dengan 0 sama dengan A sin theta 0. Periode gerak harmonik sederhana. Ilustrasi gambar yang kiri, ada pegas diberi beban, ditarik ke bawah, dia akan kembali ke atas dengan posisi bolak-balik. Persamaan X fungsi T sama dengan A sin omega T plus theta 0, di mana kita turunkan terhadap fungsi waktu, dx per dt sama dengan A omega cos omega T plus theta 0. Kita turunkan 2 kali d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan omega A kali min omega sin omega T plus theta 0. Diperoleh percepatan gerak harmonik sederhana A sama dengan min omega kuadrat X. M kali min omega kuadrat X plus Kx sama dengan 0, sehingga didapat frekuensi sudut atau kecepatan sudut omega sama dengan akar K per M, sehingga didapat periode T sama dengan 2pi akar M per K, di mana M adalah massa, T adalah
periode, dan K adalah konstanta pegas. Pada bandul matematis, benda disimpangkan, dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Waktu dia naik hanya bernilai alif terhadap tanah sama dengan min A, dan A fiktif sama dengan plus A, sehingga diperoleh periode gerak harmonik sederhana pada bandul matematis didapatkan T sama dengan 2pi akar L per G aksen, atau T sama dengan 2pi akar L per G plus A, di mana G adalah percepatan gravitasi, A adalah percepatan, dan L adalah panjang talinya. Peta konsep untuk belajar tentang gelombang. Di mana gelombang diklasifikasikan berdasarkan amplitudo, ada gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Gelombang diklasifikasikan berdasarkan medium, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Contoh pada gelombang mekanik adalah gelombang tali dan gelombang permukaan air. Gelombang diklasifikasikan berdasarkan arah getar, ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang juga bisa mengalami gejala superposisi, pemantulan, atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Besaran dasarnya pada gelombang yaitu periode, panjang gelombang, fase, cepat lambat, amplitudo, dan frekuensi. Pemahaman tentang gelombang. Dengan mengamati perlu atau tidaknya medium perambatan gelombang dikelompokkan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat baik melalui medium ataupun tanpa medium atau vakum. Dengan mengamati arah rambat gelombang terhadap arah getarnya, gelombang dikelompokkan atas gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarannya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah merambatnya searah dengan arah getarannya. Di mana frekuensi adalah seperperiode. F sama dengan seperti F adalah simbol dari frekuensi, satuannya Hertz, dan T adalah periode, satuannya second. Persamaan dasar gelombang, V sama dengan lambda kali F, di mana V adalah kecepatan, satuannya meter per second, lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter, dan frekuensi adalah F adalah frekuensi, satuannya Hertz atau sepersecond. Istilah-istilah pada gelombang transversal. Itu ada simpangan, ada posisi. Simpangan pada sumbu Y, posisi pada sumbu X. B dan F itu adalah puncak. D dan H itu adalah lembah. Tadi sudah dibahas adalah puncak gelombang adalah titik-titik tertinggi pada gelombang. Dasar gelombang adalah titik-titik terendah pada gelombang. Bukit gelombang pada gambar sebelumnya adalah lengkungan OBC atau EFG. Sedangkan lembah gelombang adalah cekungan CDE atau GHI. Amplitudo atau A adalah nilai mutlak simpangan terbesar. Panjang gelombang atau lambda adalah jarak antara dua puncak berurutan atau jarak antara dua dasar berurutan. Sedangkan periode atau T adalah selang waktu yang diperlukan untuk menempuh dua puncak yang berurutan.
Panjang gelombang didefinisikan sebagai jarak antara dua pusat rapatan yang berdekatan atau jarak antara dua pusat renggangan yang berdekatan. Itu adalah istilah-istilah pada gelombang longitudinal. Contoh soal. Sebuah selingki menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat rapatan dan pusat renggangan yang berdekatan 20 cm. Jika frekuensi gelombang 60 Hz, tentukan cepat rambat gelombang longitudinal ini. Jawab, jarak antara pusat rapatan dan pusat renggangan yang berdekatan sama dengan setengah panjang gelombang atau setengah lambda. Jadi setengah lambda sama dengan 20 cm, sehingga lambda sama dengan 40 cm atau 0,4 meter. Sedangkan frekuensi diketahui 60 Hz, kita masukkan ke persamaan. V sama dengan lambda kali F sama dengan 0,4 meter kali 60 Hz didapatkan 24 meter per second atau 2400 cm per second. Berikutnya materi tentang karakteristik gelombang. Ilustrasi gambar yang sebelah kiri itu dispersi gelombang. Gambar A waktu T sama dengan 0, yang B itu waktu saat T. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium. Udara adalah medium non-dispersi untuk gelombang bunyi. Sedangkan gelombang mekanik yang merambat melalui medium non-dispersi, sepanjang perambatannya bentuk gelombangnya tidak berubah. Pemantulan gelombang di sebelah kiri itu adalah praktikum untuk mengetahui tentang pemantulan gelombang. Superposisi dari gelombang pantul dengan gelombang datang menghasilkan gelombang tegak. Gelombang permukaan air mudah diamati dengan menggunakan tangki riak atau tangki gelombang. Pengertian muka gelombang dan sinar gelombang. Muka gelombang atau front gelombang didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang memiliki fase yang sama pada gelombang. Di bawah itu ilustrasi tentang sinar gelombang, muka gelombang lurus, sinar gelombang dan muka gelombang lingkaran, serta sumber gelombang. Pemantulan gelombang permukaan air. Pada gambar sebelah kiri ada ilustrasinya. Pada sebelah kanan itu pemantulan gelombang pada permukaan air. Itu ada sinar datang, sinar pantul, dan muka gelombang datang, serta muka gelombang pantul. Sudut untuk sinar datang terhadap garis normal N adalah I, dan sudut sinar pantul terhadap garis normal adalah R. Sinar datang simbolnya M, sinar pantul simbolnya P. Pemantulan gelombang lingkaran oleh bidang datar. Sebelah kiri adalah gambar ilustrasi. Pemantulan gelombang lingkaran oleh bidang datar. Sebelah kanan itu sinar gelombang pantul, muka gelombang pantul, muka gelombang datang. Dan itu adalah sinar gelombang datang. Ilustrasi gambar sebelah kanan. Pembiasan gelombang. Yang di atas itu adalah pembiasan gelombang, yang sebelah kiri ilustrasi pada praktikum menggunakan meja kaca tangki riak, cincin, serta tempat dangkal. Itu penampilan gelombang, ada batas, itu mengetahui panjang gelombang pertama, lambda 1, dan panjang gelombang kedua, lambda 2, setelah mengenai meja praktikum atau keping kaca tebal. Ilustrasi sebelah kanan adalah gambar pada medium sinar datang di tempat yang dalam. Mengenai pelat kaca membentuk batas antara dua medium yang sebelumnya sinarnya cepat. Setelah kena pelat kaca dia melambat. Itu ilustrasi sinar bias di tempat yang dangkal pada medium kedua. Sinar datang dari tempat yang dalam ke tempat
yang dangkal dibiaskan mendekati garis normal, R lebih kecil I. Sebaliknya, sinar datang dari tempat yang dangkal ke tempat yang dalam dibiaskan menjauhi garis normal, R lebih besar I. Penurunan persamaan umum pembiasan gelombang. Sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan N. N adalah indeks bias. I adalah sudut datang, R adalah sudut bias. Pengertian indeks bias N sama dengan N2 per N1 di mana R sama dengan theta 2. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Sebelah kanan itu ilustrasi sinar datang dan sinar bias pada medium 1 ke medium 2, medium yang dalam ke medium yang datang. Sinar datang, muka gelombang datang, kemudian dibiaskan terhadap garis normal, itu ada bidang datas dan muka gelombang bias. Difraksi gelombang. Lenturan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah dinamakan difraksi gelombang. Itu ilustrasi di bawahnya pada percobaan difraksi gelombang. Interferensi gelombang. Pengaruh yang ditimbulkan oleh gelombang yang berpadu disebut interferensi gelombang. Kedua gelombang saling memperkuat atau interferensi konstruktif. Kedua gelombang saling memperlemah atau meniadakan interferensi destruktif. Ilustrasi yang bawah, contoh dari interferensi konstruktif atau menguatkan. Yang sebelah kanan adalah ilustrasi interferensi destruktif atau memperlemah atau meniadakan. Interferensi gelombang permukaan air. Dua sumber getar yang memiliki fase, amplitude, dan frekuensi yang sama dinamakan dua sumber yang koheren. Sebelah kiri adalah percobaannya, sebelah kanan adalah ilustrasinya, sumber gelombang dari pembangkit gelombang S1 dan S2. Polarisasi gelombang. Mengapa polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal? Ternyata gelombang terpolarisasi linear jika getaran dari gelombang tersebut selalu terjadi dalam satu arah saja. Arah ini disebut arah polarisasi. Di bawahnya ada ilustrasi A dan B. Arah getaran tali, arah gerak gelombang. Berikutnya gelombang berjalan dan gelombang tegak. Gelombang dikelompokkan berdasarkan berubah atau tidaknya amplitude gelombang. Gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat dengan amplitude tetap, sedangkan gelombang tegak atau stasioner adalah gelombang yang merambat dengan amplitude berubah. Gelombang berjalan. Formulasi gelombang berjalan. Persamaan simpangan getaran harmonis sederhana C sama dengan T waktu per T periode. Y sama dengan A sin omega T atau Y sama dengan A sin 2pi kali eta. Fase gelombang eta P sama dengan T per T min X per lambda. Formasi gelombang berjalan, secara umum persamaan simpangan getaran Y sama dengan plus minus A sin 2pi A kali T waktu per T periode min X jarak per lambda atau panjang gelombang sama dengan plus minus A sin 2pi eta. Kecepatan dan percepatan partikel pada gelombang berjalan. Kecepatan partikel Vp sama dengan dy per dt sama dengan d dt.
kali A sin omega T min Kx, sehingga didapat VP sama dengan omega A cos omega T min Kx, di mana V adalah kecepatan, omega adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut, A adalah amplitudo, T adalah waktu, K adalah konstanta pegas, X adalah jarak. Untuk percepatan partikel, AP sama dengan DYP per dt sama dengan D per dt kali omega A cos omega T min Kx, sehingga dapat AP sama dengan min omega kuadrat A sin omega T min Kx sama dengan min omega kuadrat YP, di mana YP adalah simpangannya. Sudut fase, dan beda fase gelombang berjalan. Untuk menentukan sudut fase, theta P sama dengan omega T min Kx sama dengan 2pi kali T per T min X per lambda. Mencari fase gelombang, eta P sama dengan T per T min X per lambda sama dengan theta P per 2pi. Untuk mencari beda fase, delta eta sama dengan min XB min XA per lambda, sehingga dapat min delta X per lambda. Gelombang tegak, prinsip superposisi linier. Sebelah kiri itu adalah ilustrasi. Yang A itu mulai bertindihan, yang B itu bertindihan sempurna, selingki 2 kali lebih tinggi dari kedua pulsa, yang C adalah kedua pulsa saling menjauh. Ketika dua gelombang atau lebih datang secara bersamaan pada tempat yang sama, resultan gangguan adalah jumlah gangguan dari masing-masing gelombang. Formulasi gelombang tegak pada ujung tetap, itu sebelah kiri itu tali dililitkan pada ujung yang tepat, kemudian digetarkan. Didapatkan formulasi yang sebelah kanan, resultan dari Y1 dan Y2, Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T, Y sama dengan AS cos omega T, di mana AS amplitudenya ada ujung tetap sama dengan 2A sin Kx. Y2 sama dengan min A sin min Kx min omega T, sehingga dapat Y2 sama dengan A sin Kx plus omega T. Letak simpul dan perut pada gelombang tegak pada ujung tetap, itu ilustrasinya pada gambar sebelah kiri. Pada ujung tetap itu tampak perut pertama, 2, dan 3. Yang bawah itu simpul pertama, simpul kedua, dan simpul ketiga. Untuk mencari letak perut dan simpul pada gelombang tegak pada ujung tetap, didapatkan letak simpul X n plus 1 sama dengan 2n kali lambda per 4, di mana n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk letak perut, X n plus 1 sama dengan dalam kurung 2n plus 1 dikalikan lambda per 4, di mana n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Berikutnya formasi gelombang tegak pada ujung bebas. Sebelah kiri adalah ilustrasi tali digerakkan pada ujung bebas. Dia bisa bergerak ke atas dan ke bawah, di mana Y1 sama dengan A sin Kx min omega T, Y2 sama dengan A sin min Kx min omega T. Superposisi gelombang stasioner didapatkan Y sama dengan Y1 plus Y2, sehingga Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T, di mana Y sama dengan AS sin omega T. Amplitudo pada gelombang tegak pada ujung bebas 2A cos Kx.
Nah, di situ ilustrasi letak simpul dan perut pada gelombang tegak pada ujung bebas. Di atas itu P itu adalah simbol dari perut dan S itu adalah simbol dari simpul. Rumus letak simpul dan perut pada gelombang tegak pada ujung bebas, di mana letak simpul xn plus 1 sama dengan dalam kurung 2n plus 1 dikalikan lambda per 4, di mana n sama dengan 0,1,2 dan seterusnya. Untuk mencari letak perut, xn plus 1 sama dengan 2n dikalikan lambda per 4, di mana n sama dengan 0,1,2. Percobaan Melde. Cepat rambat gelombang transversal dalam seutas senar, contohnya kawat atau tali, sebanding dengan akar kuadrat gaya tegangan senar dan berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa per panjang senar. Disimpulkan V sama dengan akar F per mu, di mana V adalah kecepatan rambat, F adalah gaya tegangan, dan mu sama dengan M per L. M adalah massa per L adalah panjang. Atau mu sama dengan Rho kali A. Rho adalah massa jenis, A adalah amplitude, A adalah luas penampang. Sehingga V sama dengan akar F per Rho kali A. Demikian uraian materi tentang materi fisika, getaran dan gelombang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.